Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Saida Maulidah dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas BKA 2019 Universitas Mula Warman dengan NIM 09. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi yang diampu oleh Pak Andi Wahyu Irawan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai apa sih komunikasi antar pribadi itu. Nah, jadi komunikasi antar pribadi atau biasa disebut komunikasi interpersonal ini merupakan proses interaksi yang terjadi antara dua orang ataupun lebih yang di dalamnya terdapat informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Lalu, komunikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal ini merupakan penyampaian informasi yang disampaikan dengan menggunakan ucapan atau kata-kata atau disampaikan secara langsung. Sedangkan komunikasi nonverbal ini penyampaian pesannya tidak diucapkan secara langsung, melainkan menggunakan gerakan, isyarat, dan sebagainya. Lalu komunikasi ini komponennya ada komunikator sebagai penyampai pesan, komunikan sebagai penerima pesan, isi pesan, dan terdapat media. Biasanya contohnya media itu ya seperti handphone, melalui video, dan sebagainya. Dan yang kelima itu feedback atau timbal balik. Jadi dalam berkomunikasi ini kita pasti mengharapkan feedback atau timbal balik dari komunikan. Nah, komunikasi ini penting nggak sih? Penting dong, karena kita merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain di dalam kehidupan. Lalu komunikasi itu tidak serta-merta hanya memberikan informasi ya, tetapi juga komunikasi ini merupakan sarana kita untuk meminta tolong, meminta bantuan, berdiskusi, berpendapat, meminta motivasi, dan sebagainya. Kita dapat berkomunikasi itu dengan siapa aja, dengan semua, baik itu orang tua, keluarga, guru, masyarakat, dan sebagainya. Nah, pastinya dalam komunikasi ini kita mengharapkan komunikasi yang efektif atau komunikasi yang baik kan? Komunikasi yang efektif ini yang seperti apa? Jadi komunikasi yang efektif ini komunikasi yang di dalamnya terdapat informasi atau pesan yang disampaikan secara jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh komunikan agar terjadi feedback atau timbal balik di dalamnya. Nah, untuk melakukan komunikasi yang efektif ini gimana caranya? Caranya, sebelum kita berkomunikasi dengan komunikan nih, kita lihat dulu situasinya. Apakah komunikan ini bisa diajak berkomunikasi atau tidak? Bagaimana dia, apakah dia sibuk ataukah tidak? Lalu kita lihat komunikasi apa yang bisa kita lakukan, seperti bisakah kita melakukan komunikasi verbal dengan dia, atau jika kita ingin berkomunikasi dengan teman-teman kita yang memiliki kekurangan seperti misalnya tuli atau kekurangan lainnya, kita bisa menggunakan komunikasi nonverbal. Namun bisa juga kita menggunakan komunikasi keduanya ya. Nah, lalu yang kedua itu yang harus kita lihat tuh tujuan. Kita ingin berkomunikasi itu untuk apa? Untuk meminta bantuan kah? Untuk memberikan informasi kah? Untuk bertukar pendapat kah? Berbagi pengalaman kah? Atau sebagainya. Lalu yang selanjutnya ini isi pesan. Nah, isi pesan yang disampaikan kita ini harus secara jelas, singkat, mudah dipahami oleh komunikan agar terjadi yang terakhir nih, timbal balik atau feedback, karena itu merupakan faktor penting ya dalam komunikasi. Lalu, hal yang harus kita perhatikan dalam komunikasi itu juga kita harus memperhatikan, kita ini harus respect terhadap individu, baik saat kita menjadi komunikator ataupun saat komunikan. Respect itu berarti kita menghargai, seperti jika kita menjadi komunikan, saat komunikator berbicara, kita tidak boleh nih memotong atau mencela saat dia berbicara. Jadi kita harus mendengarkan secara utuh. Lalu yang kedua itu empati. Nah, kita harus melihat situasi orang yang ingin kita ajak berbicara atau situasi individu yang lagi ngajak kita berbicara. Bagaimana situasinya, kita harus menyesuaikan itu. Lalu saat kita menjadi komunikan juga, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik ya bagi komunikator. Jadi saat komunikator ini berbicara, kita tidak main HP atau tidak mendengarkan, itu kan nggak baik.
Lalu saat kita berbicara pun kita harus memperhatikan bahwa bahasa yang kita gunakan ini yang mudah dimengerti, yang bisa dimengerti dengan orang yang kita ajak berbicara. Jadi sampai pesan yang kita sampaikan itu jelas. Komunikasi nonverbal. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit ya mengenai pengertian komunikasi verbal dan nonverbal itu seperti apa. Komunikasi nonverbal itu penyampaian pesan atau informasi tidak dengan diucapkan langsung atau tidak dengan menggunakan kata-kata ataupun suara, melainkan menggunakan gerakan ataupun kode isyarat. Nah, komunikasi nonverbal itu ternyata lebih sering kita gunakan dibanding komunikasi verbal. Dan komunikasi nonverbal itu sifatnya lebih jujur loh dibandingkan komunikasi verbal. Karena komunikasi nonverbal ini kita lakukan itu secara spontan. Sedangkan komunikasi verbal ini kan bisa kita pikirin dulu baru kita ucapkan. Nah, lalu komunikasi nonverbal ini ciri-cirinya tuh apa? Ciri-cirinya itu kebiasaan. Kita bisa melakukannya karena kebiasaan, lalu kita biasanya tidak sadar juga kalau bisa kita melakukannya. Komunikasi nonverbal ini juga bisa menjadi sarana kita untuk menyampaikan perasaan ataupun emosi kita. Dan komunikasi nonverbal ini maknanya itu berlainan biasanya. Nah, komunikasi nonverbal ini biasanya juga lebih sulit diartikan dibandingkan komunikasi verbal ya, karena dia hanya menggunakan gerakan, isyarat, sedangkan komunikasi verbal itu langsung frontal diucapkan gitu. Nah, lalu komunikasi nonverbal ini fungsinya tuh untuk melatih kepekaan kita juga. Selain itu, komunikasi nonverbal bisa dijadikan pelengkap dalam komunikasi verbal. Contohnya nih, ketika saya berkomunikasi dengan teman saya misalnya untuk meminta bantuan, saya bilang, "Tolong dong ambilkan penghapus di situ." Nah, saya mengucapkan kalimat serta saya menggunakan gerakan tangan menunjuk. Ucapan saya ini merupakan komunikasi verbal, sedangkan gerakan saya menunjuk itu merupakan komunikasi nonverbal. Selain itu, komunikasi nonverbal ini juga bisa untuk melawan komunikasi verbal ataupun meniadakan komunikasi nonverbal. Nah, contoh untuk meniadakan komunikasi nonverbal itu seperti apa? Misalnya nih, saya nanya kepada teman saya bilang, "Ini sudah jam berapa ya?" Teman saya ini tidak menjawab menggunakan kata-kata, melainkan hanya menunjukkan angka 2. Berarti teman saya ini memberikan informasi atau jawaban kepada saya bahwa ini jam 2, tetapi tidak dengan menggunakan komunikasi verbal, melainkan menggunakan komunikasi nonverbal saja. Nah, komunikasi nonverbal ini apa aja sih yang seperti apa? Komunikasi nonverbal ini yang seperti gerakan tubuh. Gerakan tubuh ini meliputi gerakan tangan tadi, lalu gerakan kepala seperti menggeleng, mengangguk, dan sebagainya. Komunikasi nonverbal juga meliputi gerakan atau kode isyarat. Itu seperti apa? Seperti 2, 1, ini tuh kan merupakan kode-kode lah. Lalu komunikasi nonverbal ini juga dilakukan menggunakan melalui tindakan kita. Nah, namun dalam komunikasi nonverbal ini biasa hambatannya tuh apa aja sih? Hambatan yang biasa terjadi dalam komunikasi nonverbal itu seperti kesalahpahaman, karena penafsirannya kan beda-beda. Nah, tadi yang saya singgung kalau misalnya komunikasi nonverbal ini bisa sebagai menyampaikan informasi, itu tuh menyampaikan sarana emosi itu seperti apa? Contohnya ketika saya selesai presentasi mandiri nih, terus saya keluar dari ruangan, saya langsung meluk teman saya nangis. Nah, teman-teman saya melihat itu pasti persepsinya ada yang pertama karena oh ini lega nih, dia nangis karena senang udah selesai presentasi. Namun ada juga yang mikir bahwa oh dia nih sedih nih, mungkin presentasinya tidak berjalan dengan baik. Jadi karena tidak diucapkan dengan langsung, komunikasi nonverbal ini artinya bisa beda-beda antara individu dengan individu yang lainnya. Selain itu, komunikasi nonverbal ini ternyata penting untuk diterapkan dan dimanfaatkan ke dalam layanan konseling. Dengan adanya komunikasi nonverbal ini, konselor ini bisa membuat si konselingnya ini merasa nyaman untuk bercerita. Komunikasi nonverbal juga bisa untuk melengkapi komunikasi verbal yang dilakukan oleh konselor. Nah, selain itu terdapat
bentuk keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling. Bentuk keterampilan komunikasi nonverbalnya itu seperti kita harus bisa mengamati dan memperhatikan komunikasi nonverbal apa yang terjadi di dalam pelaksanaan layanan. Selain mengamati dan memperhatikan, kita juga bisa memaknai dan mengartikan komunikasi nonverbal yang terjadi itu bagaimana. Nah, contohnya itu seperti saat melakukan layanan, konselingnya ini tangannya gemetaran, kita bisa memperhatikan itu kan, tangannya gemetaran, terus kakinya nggak bisa diam, lalu kita bisa memaknai atau mengartikan, oh dia ini lagi cemas, dia ini lagi takut. Dengan itu kita bisa menenangkan dia, bisa dengan melalui komunikasi verbal kita ataupun melalui komunikasi nonverbal yang kita tunjukkan agar ia ini bisa merasa nyaman saat bercerita. Selanjutnya terdapat keterampilan attending di dalam komunikasi nonverbal. Keterampilan attending itu seperti gerakan tangan, gerakan tubuh, posisi badan, lalu tatapan mata, ekspresi wajah, dan cara mendengarkan. Nah, yang baik itu seperti apa? Yang baik itu seperti posisi tubuh kita ini harus menghadap konseli ketika melakukan layanan. Jadi konseli ini merasa diperhatikan. Lalu tatapan mata kita juga harus bisa melihat ke konseli, jangan malah melihat ke yang lain-lain. Lalu kita juga ekspresi wajahnya harus sesuai dengan suasana hati konseli. Nah, selain itu kita juga harus bisa mendengarkan konseli dengan baik dan seksama. Jadi kayak kita jangan cuma lihat tapi tatapan kita kosong, lalu kita tidak fokus mendengarkan, nggak boleh. Baru kita tuh juga harus mendengarkan secara baik, kita tidak boleh memotong pembicaraan konseli, jadi biarkan dulu konseli berbicara sampai selesai, baru kita memberikan tanggapan kita. Nah, selain itu, terdapat pula keterampilan di dalam merespon saat terjadi komunikasi ini, merespon konseli, yaitu ada yang verbal dan non-verbal. Untuk yang verbal ada keterampilan merespon yang bentuk panjang dan ada juga bentuk pendek. Yang bentuk pendeknya ini seperti kita mengucapkan oh iya atau lalu kemudian dan sebagainya. Sedangkan yang bentuk panjangnya ini seperti saya memahami, saya mengerti kamu karena bla bla bla. Lalu juga terdapat komunikasi nonverbal, respon komunikasi nonverbal yang kita dapat tunjukkan seperti responnya anggukan kepala, ekspresi wajah, gelengan kepala, dan sebagainya. Selain memperhatikan, merespon, konselor juga harus memiliki keterampilan dalam mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diajukan konselor juga tidak boleh memihak, tidak boleh menyinggung, tidak boleh menyudutkan, dan sebagainya. Jadi harus netral. Maka dari itu konselor harus bisa mengontrol pertanyaannya dengan baik, agar konselingnya ini tidak tersinggung atau merasa tidak nyaman dengan konselor. Nah, pertanyaan ini ada yang terbuka dan tertutup. Pertanyaan tertutup ini seperti jawabannya itu lebih singkat. Contohnya kayak, jam berapa kamu kuliah nanti? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sehat? Dan sebagainya. Sedangkan pertanyaan terbuka ini jawabannya lebih luas, lebih bebas, dan lebih detail. Contohnya seperti apa hal yang kamu lakukan saat masa pandemi ini, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat penyambutan awal menggunakan teknik opening skill dalam melakukan konseling. Jadi sebelum kita wawancara kepada konseling, kita menyambutnya dengan baik. Contohnya saat konseling datang, kita ini ada yang verbal dan non-verbal ya, dan kita bagusnya menggunakan keduanya pastinya. Jadi saat konseli datang, kita menyambutnya dengan senyum, lalu mempersilahkannya masuk. Sambutan dengan senyum ini kan termasuk komunikasi non-verbal. Lalu mempersilahkan masuk dengan isyarat tangan atau gerakan, ini juga termasuk non-verbal. Dan kita mengucapkan apa kabar, apakah kamu baik, apakah tadi kesini macet. Nah, ini merupakan komunikasi verbal. Jadi untuk mengajukan pertanyaan ini kita harus netral, kita menyambut dengan baik agar konselingnya ini merasa nyaman serta merasa percaya dengan kita dan
kita terjalin hubungan yang baik antara konselor dan konseli dalam melakukan layanan konseling ini. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.